Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Anda kembali menyaksikan program BBU Belajar Bareng UI yang kali ini bersama dengan saya Hendy Mustiko Aji, dosen di Prodi Manajemen FBE UI Yogyakarta. Teman-teman, tema yang akan kita angkat pada BBU kali ini adalah tema yang menarik bagi Anda para pejuang skripsi ya, mahasiswa tingkat akhir. Yakni bagaimana memulai skripsi tanpa bikin tensi, penting bagi kalian para pejuang skripsi. Ada dua hal utama yang akan coba saya angkat ya di video ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana step dalam memulai mengerjakan skripsi, dan yang kedua adalah apa saja tips ya agar judul Anda itu diterima oleh dosbing atau dosen pembimbing skripsi kalian. Baik ya. Yang pertama dulu ya, apa saja bagaimana stepnya dalam memulai skripsi Anda. Yang pertama itu adalah ideation, teman-teman. Jadi Anda perlu kemudian menentukan ide ya dari skripsi Anda, yang nanti ide ini akan menjadi judul. Yang kedua itu adalah reading ya, membaca. Setelah sudah dapat ide ya, baru Anda cari ya, reading, cari bacaannya, dibaca bacaannya itu. Yang ketiga itu adalah problem identification. Anda setelah baca, Anda coba petakan itu bacaan Anda, dan Anda cari di mana masalahnya, di mana kemudian celahnya, gitu ya. Yang keempat adalah proposal. Nah, setelah Anda menemukan celah penelitian dari paper sebelumnya, dari fenomena sebelumnya, barulah Anda tuangkan ke dalam proposal. Bab 1 sampai bab 3, gitu ya. Setelah proposal, tahap yang kelima adalah data collection dan juga analysis. Anda mulai mencari data ya, dan kemudian melakukan data analisis, gitu ya. Yang keenam itu adalah reporting. Ya, data sudah Anda dapatkan, sudah Anda analisis, baru Anda laporkan ya di bab 4 dan bab 5 ya. Kesimpulannya. Di langkah yang terakhir adalah finishing. Yakni Anda merapikan semuanya ya, dirapikan, dipastikan nggak ada poin yang missing, kemudian judul juga dipercantik ya, difinalisasi, dan juga membuat abstrak dan lain sebagainya. Ya, itulah 7 langkah utama teman-teman dalam memulai skripsi. Yang mana nanti langkah pertama sampai langkah ketiga ini akan berkaitan dan menjawab poin kedua terkait dengan bagaimana agar judul Anda itu diterima oleh dosbing Anda. Gitu ya. Jadi teman-teman, supaya judul Anda itu diterima oleh Bapak atau Ibu dosbing gitu ya, yang pertama adalah pastikan judul Anda itu turun dari ide yang menarik. Karena kebanyakan penolakan itu terjadi ketika judulnya itu lagi. Tidak ada something new, tidak menawarkan fenomena dan celah yang bagus gitu ya, sehingga nggak menarik teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya dapat ide atau judul yang menarik? Ya, Anda harus baca, reading tadi. Bagaimana caranya baca? Anda bisa baca melalui portal berita. Dan yang paling utama adalah Anda harus membaca dari jurnal, gitu ya. Nah, itu tips yang pertama. Ya. Tips yang berikutnya, teman-teman, pastikan juga ide Anda itu ya tidak hanya menarik, tapi juga harus realistis, teman-teman. Kebanyakan penolakan terjadi juga karena ide yang ditawarkan itu terlalu ngadi-ngadi gitu ya. Aneh-aneh, bagus, cuman nggak gampang dieksekusi. Sehingga masalah ke depannya gitu ya. Sehingga pastikan harus realistis. Ada 2, teman-teman, cara mengukurnya ya. Yang pertama ya, Anda bisa melihat apakah ide Anda itu pernah nggak diteliti oleh paper sebelumnya. Kalau belum pernah ada yang bikin paper seperti Anda, maka saran saya lupakan itu gitu ya. Cari yang lain ya. Yang kedua adalah Anda pastikan apakah datanya gampang nggak didapatkan. Kalau datanya ternyata angel, nggak bisa didapatkan dengan mudah, lupakan itu idenya. Cari yang lain gitu ya. Sehingga penting aspek kemenarikan dan juga aspek realistis, itu penting 2 itu. Yang ketiga, tips saya ya, pastikan Anda punya judul skripsi yang sesuai dengan tema penelitian dari dosbing kalian. Bagaimana cara mengecek tema dosbing kalian? Anda buka Google Scholar.
ketik nama dosbing Anda, dicek tuh ya, judulnya apa saja yang pernah dilakukan oleh dosbing Anda. Anda cocokkan, Anda fitkan, maka dengan seperti itu ya insya Allah Anda punya judul skripsi akan diterima tuh oleh dosbing Anda. Ya. Yang terakhir teman-teman, tips dari saya ya, bahwa skripsi yang baik itu bukan yang tebal. Tolong diingat ini ya, bukan tebal. Dan juga bukan yang ngadi-ngadi, yang aneh-aneh, bukan. Ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, sesuai dengan kaidah akademik yang benar. Baik, mungkin demikian dari saya. Ya, semoga ada manfaatnya. Ketemu lagi di BBU yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.